Ini adalah pemandangan dari atas di kawasan Kembangan. Kembangan adalah kawasan perkampungan yang merupakan kecamatan di Jakarta Barat. Wilayah Kembangan menjadi pusat pemerintah sekaligus kecamatan di Kota Aspirasi, Jakarta Barat. Hingga saat ini, kawasan Kembangan terus mengalami perkembangan. Hal itu terlihat dari banyaknya pembangunan mulai dari komplek perumahan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga sekolah dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah seluas 2.419 hektar ini. Kecamatan Kembangan termasuk ke dalam sentra primer baru Barat yang merupakan pusat bisnis baru di Jakarta. Kecamatan Kembangan sendiri memiliki 6 kelurahan, yaitu diantaranya Kelurahan Joglo, Srengseng, Meruya Selatan, Meruya Utara, Kembangan Utara, dan Kembangan Selatan. Kecamatan Tambora memiliki batas-batas wilayah antara lain. Di wilayah utara terdapat Kecamatan Cengkareng, di wilayah timur terdapat Kecamatan Kebonjeruk, di wilayah selatan terdapat Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pesanggarahan. Di wilayah barat terdapat Kecamatan Karangtengah. Di tahun 2020, penduduk kecamatan ini berjumlah 2.097.837 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 149.811 jiwa dan perempuan sebanyak 148.026 jiwa, dengan kepadatan penduduk 12.328 jiwa per kilometer persegi. Kota Jakarta Barat, termasuk di Kecamatan Kembangan, warga berasal dari beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Berdasarkan data sensus penduduk 2010, warga Kembangan berasal dari beragam suku dan agama, didominasi oleh suku Jawa, Betawi, Batak, dan Sunda, serta banyak juga berasal dari keturunan Tionghoa, Minangkabau, serta suku lainnya. Kemudian, dalam hal keagamaan, penduduk kecamatan ini juga cukup beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2020 mencatat jumlah pemeluk agama, di mana agama Islam sebanyak 79,42%, kemudian Kristen sebanyak 17,93%, termasuk Protestan 10,3% dan Katolik 7,90%. Selanjutnya ada Buddha sebanyak 2,42%, Hindu 0,21%, dan lainnya 0,02%. Konghucu dan kepercayaan lainnya. Di balik pesatnya geliat perkembangan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, tidak banyak yang tahu asal-usul sejarah penamaan Kembangan. Kembangan adalah kawasan perkampungan yang mempunyai sejarah panjang yang tidak lepas dari kota Jakarta tempo dulu. Berkiblat pada Zainuddin HM dalam bukunya 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu yang diterbitkan untuk Press pada Oktober 2012, menjelaskan mengenai asal-usul nama Kembangan. Dalam buku tersebut terdapat dua versi dalam penamaan Kembangan.
Pada versi pertama dikatakan berasal dari keadaan alamnya, yang pada masa lampau merupakan perkebunan kembang atau bunga, seperti kembang mawar, kembang pihong, kembang melati, dan kembang anggrek. Membayangkan pada masa itu, penduduk utama adalah orang-orang Betawi yang pada umumnya bertani sebagai mata pencariannya. Banyaknya lahan pohon kembang menjadi latar belakang sendiri bagi masyarakat untuk menyebut wilayah tersebut dengan kata kembangan, yang terbiasa dalam penyebutan dari kata kembangan. Sedangkan versi kedua menyebutkan bahwa kembangan berasal dari jenis atau gaya seni pencaksilat Betawi yang menjadi tradisi di wilayah tersebut. Kembangan pencak namanya, yakni latihan tata gerakan silat berhadapan dengan seorang lawan atau sajian pentas berupa peragaan gerak terdiri atas jurus pukul, langkah, kembangan atau ornamen dalam kesenian pencaksilat. Dalam kembangan pencak juga terdapat beberapa tarian-tarian sebagai seni gerak yang biasanya diiringi permainan rebana seperti rebana biang dan blengok. Dari situ, seni pencaksilat di Kembangan berkembang dengan pesat, hingga akhirnya masyarakat di sana memberikan nama daerah di Jakarta Barat ini dengan nama Kembangan. Dilansir laman resmi pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, suku Betawi terbentuk pada abad ke-17, merupakan hasil dari campuran beberapa suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Jakarta yang terletak di pinggir pantai atau pesisir, dalam proses perjalanan waktu menjadi kota dagang, pusat administrasi, pusat kegiatan politik, pusat pendidikan, dan disebut kota budaya. Proses perkembangan itu amat panjang. Sejak lebih dari 400 tahun yang lalu, sejak masa itulah Jakarta menjadi arena perbauran budaya para pendatang dari berbagai kelompok etnis. Karena berasal dari berbagai latar belakang, penduduk ini mulai mencari identitas kelompok agar terbentuk masyarakat yang homogen dengan sendirinya. Namanya adalah Betawi, berasal dari kata Batavia, nama yang diberikan oleh Belanda pada zaman penjajahan dulu. Anggota suku atau pendatang asing yang datang mulai berdiam di Jakarta untuk waktu yang cukup lama. Etnis pendatang yang pertama kali mendiami kota ini adalah orang Melayu, Jawa, Bali, Bugis, dan Sunda. Sedangkan orang asing yang pertama kali tinggal di kota ini adalah Portugis, Cina, Belanda, Arab, India, Inggris, dan Jerman. Unsur-unsur budaya kelompok etnik atau bangsa itu berasimilasi dan melahirkan budaya baru yang tampak dalam bahasa, kesenian, kepercayaan, cara berpakaian, makan, dan lain-lain. Sebutan suku, orang, dan kaum Betawi mulai populer pada tahun 1918 saat Muhammad Husni Tamrin membentuk kaum Betawi. Meski ketika itu penduduk asli belum dinamakan Betawi, tapi kota Batavia mulai dijuluki sebagai negeri Betawi. Kemudian, kategori suku pada kelompok etnis ini mulai dimunculkan dalam sensus penduduk pada tahun 1930. Menurut sejarah, asal mula penyebutan suku Betawi berasal dari kesalahan penyebutan kata Batavia menjadi Betawi. Masyarakat Betawi secara geografis dibagi menjadi dua bagian, yaitu tengah dan pinggiran. Hingga saat ini, Betawi bukan hanya sekadar suku, akan tetapi jadi identitas kota Jakarta dengan budaya khasnya, serta memiliki nilai sejarah yang panjang dan berharga bagi peradaban di Indonesia. Tari topeng Betawi adalah salah satu kesenian masyarakat Betawi yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian topeng Betawi menggabungkan unsur drama atau lakon, bebodoran atau lawak, seni tari, seni musik, dan suara. Tarian ini merupakan perpaduan antara seni tari, musik, dan nyanyian. Seperti pertunjukan teater atau opera, penari menari dengan diiringi suara musik dan nyanyian. Tari topeng Betawi lebih bersifat teatrikal dan komunikatif lewat gerakan. Tari topeng Betawi awalnya dipentaskan secara berkeliling oleh para seniman. Mereka biasanya diundang sebagai pengisi hiburan dalam acara seperti pesta pernikahan, khitanan, dan lainnya.
Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, tarian ini bisa menjauhkan dari mara petaka. Namun, seiring dengan perubahan zaman, kepercayaan itu mulai luntur dan dijadikan tarian ini hanya hiburan dalam acara saja. Walaupun kepercayaan itu mulai hilang, tarian ini tetap diadakan untuk memeriahkan pesta atau acara adat. Pada pola gerakan tari topeng Betawi sangat mengandalkan ketahanan kaki karena ketika menari, penari akan menurunkan badan mereka sehingga kaki sepenuhnya menopang badan. Selain itu, juga diperlukan keluasan karena terdapat gerakan memutar bagian tangan dalam beberapa gerakannya. Penari juga akan menggerakkan pinggul dengan erotis sehingga mengundang penonton untuk ikut berteriak. Kepiawaian penari sangat dibutuhkan untuk memancing respon dari penonton dan itu tidak mudah untuk dipraktikkan. Biasanya, sebagai penari topeng Betawi paling tidak harus memenuhi 3 syarat, yaitu ajer yang artinya riang atau ceria. Maksudnya adalah apapun yang terjadi di atas panggung, penari tidak boleh terlihat murung atau sedih di hadapan para penonton. Gendes yang artinya lemah gemulai, dan penari harus bisa menari dengan lepas tanpa ada beban. Kostum yang digunakan penari topeng Betawi tergantung pada tema yang akan dipentaskan, namun tidak lepas dari busana khas Betawi. Penari lelaki biasanya menggunakan pakaian hitam, kaos oblong, celana panjang, sarung, dan dilengkapi peci atau ikat kepala. Penari perempuan menggunakan kebaya dan kain batik Betawi yang dilengkapi dengan penutup dada atau toka-toka, ikat pinggang logam atau pending untuk mengaitkan selendang, penutup perut, dan penutup panggul. Bagian kepala memakai penutup kepala warna-warni yang biasa disebut dengan kembang topeng. Penari lipat gandes dilengkapi kipas besar untuk menutupi wajah saat berdialog dengan bodor atau pelawak atau saat menyanyi. Penari topeng tunggal dilengkapi 3 buah topeng yang akan dikenakan saat menari dengan cara menggigit pegangan topeng di bagian belakang agar topeng menempel di wajah.